Karena itu dipahami dari ayat ini, semakin tinggi level rohani seseorang, maka semakin banyak dia melakukan ibadah. Semakin tinggi level rohani seseorang, maka dia akan lebih memilih ibadah yang berat untuk dikerjakan. Tapi orang kebanyakan akan memilih ibadah yang sedikit dan ibadah yang ringan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Hajj ayat 77 dan surat Ali Imran ayat yang ke-43. Kita baca ayatnya, surah Al-Hajj surat 22 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan bersujudlah kalian dan beribadahlah kepada Tuhanmu dan berbuat baiklah, mudah-mudahan kalian beruntung. Itu Al-Hajj 77. Ali Imran 43. Ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, tunduklah engkau kepada Tuhanmu dan bersujudlah engkau dan rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Itu Ali Imran 43. Apa yang menarik dari kedua ayat ini secara redaksional? Di surah Al-Hajj itu perintah ruku dan sujud, itu kata ruku itu lebih dahulu dari sujud. Perintahnya irka'u wasjudu. Irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Di surat Ali Imran, sujudnya lebih dahulu dari rukuknya. Wasjudi warka'i, sujudlah kamu dan rukuklah kamu. Jadi di surah Al-Hajj perintahnya irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Ruku sebutannya lebih dahulu dari sujud. Di surah Ali Imran sujudnya lebih dulu. Wasjudi warka'i, sujudlah dan rukuklah. Kenapa berbeda penempatan kata ruku dan sujud? Padahal perintahnya sama, perintahnya salat maksudnya itu. Ya, tapi pilihan katanya, penempatannya berbeda. Dalam ilmu stilistika itu ada satu kaidah. Takdim artinya mendahulukan sesuatu. Itu maknanya, ya, apalagi dalam ataf itu menunjukkan makna afdaliyah, ahamiyah atau aglabiyah. Afdaliyah itu artinya yang lebih utama. Ahamiyah itu yang lebih penting. Aglabiyah itu yang lebih dominan. Itu makna mendahulukan posisi satu kata. Misalnya begini. Kalau saya berkata zur Muhammadan wa aliyan, kunjungilah Muhammad dan Ali. Kenapa saya dulukan Muhammad dari Ali? Kenapa saya berkata zur Muhammadan wa aliyan? Artinya Muhammad lebih utama untuk dikunjungi, maknanya afdaliyah. Muhammad lebih penting untuk dikunjungi, maknanya ahamiyah. Itu makna takdim, mendahulukan posisi satu kata. Bisa jadi maknanya ahamiyah, penting, atau afdaliyah, lebih utama, atau aglabiyah, lebih dominan. Oke. Ruku dalam salat itu lebih sedikit dari sujud. Karena setiap rakaat itu rukuknya 1, sujudnya 2.
Berarti sujud dalam salat lebih banyak daripada ruku'. Nah, kenapa di surah Al-Had tadi ruku' didahulukan, sujud kemudian? Kenapa di Ali Imran sujudnya dahulu, ruku'nya belakangan? Karena di surat Al-Had yang dipanggil itu orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi yang dipanggil itu orang beriman, yang disuruh ruku' dan sujud salat itu orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu, orang beriman. Di surah Ali Imran yang disuruh ruku' dan sujud itu adalah Maryam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i. Jadi yang disuruh sujud dan ruku' itu adalah Maryam. Nah, karena di surah Al-Had yang disuruh sujud dan ruku' adalah orang beriman, yang tentu jumlahnya sangat banyak, dominan. Sementara di surat Maryam yang disuruh itu adalah Maryam sendiri, orang pilihan. Karena itulah perintah untuk orang beriman ruku'nya dahulu dan sujudnya belakangan. Karena ruku' itu ibadah yang lebih sedikit daripada sujud. Ruku' dalam salat lebih sedikit daripada sujud. Itu artinya ruku' itu ibadah yang lebih sedikit dibandingkan sujud. Karena yang disuruh orang beriman yang banyak jumlahnya, maka ruku' didahulukan. Kenapa? Karena kebanyakan manusia lebih suka ibadah yang sedikit, ibadah yang ringan, daripada ibadah yang banyak dan berat. Sementara di surat Ali Imran, itu Maryam yang disuruh. Dan Maryam itu sebaik-baik manusia. Apa kata Allah di Ali Imran 42? Ya Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Maryam itu adalah wanita terbaik di semesta, bukan di dunia, di semesta. Karena ini wanita terbaik, ahli ibadah, maka diperintahkan kepadanya sujud dan ruku'. Karena sujud itu ibadah paling berat, karena banyak jumlahnya, berat daripada ruku'. Karena yang diperintah Maryam orang yang spesial, yang orang khawas, yang ahli ibadah, maka wajar sujud didahulukan daripada ruku'. Karena orang-orang seperti Maryam akan memilih ibadah yang banyak dan berat. Dan ibadah yang banyak dan berat itu adalah sujud. Sementara ruku' ibadah yang sedikit dan lebih ringan. Ruku' itu ibadahnya sedikit, jumlahnya, kan tadi kan konsepnya dalam salat ruku' lebih sedikit daripada sujud. Dan sujud lebih berat daripada ruku'. Karena yang diperintah Maryam, maka diperintahkan sujud dan ruku'. Karena orang seperti Maryam ni, orang-orang yang rohaninya di puncak ketinggian, maka dia akan memilih ibadah yang banyak dan berat. Di Al-Had yang disuruh itu orang beriman, dan jumlahnya banyak. Dan orang kebanyakan akan memilih ibadah yang sedikit dan ringan. Dan ibadah yang sedikit dan ringan itu adalah ruku'. Ibadah yang berat dan banyak itu adalah sujud. Karena itu dipahami dari ayat ini, semakin tinggi level rohani seseorang, maka semakin banyak dia melakukan ibadah. Semakin tinggi level rohani seseorang, maka dia akan lebih memilih ibadah yang berat untuk dikerjakan. Tapi orang kebanyakan akan memilih ibadah yang sedikit dan ibadah yang ringan. Itulah di antara rahasia kenapa di surah Al-Had ruku' dan sujud, di surah Ali Imran sujud dan ruku'. Tapi ada hal yang menarik juga. Ketika Allah memerintahkan Maryam ruku', wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi warka'i ma'ar raki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Di sini artinya perempuan dibolehkan salat berjamaah. Buktinya Maryam diperintahkan ruku' bersama orang yang ruku'. Itu artinya berjamaah. Jadi Maryam itu ibadahnya berjamaah, makanya ma'ar raki'in. Jadi tidak ada larangan perempuan berjamaah salatnya, karena Maryam disuruh warka'i ma'ar raki'in. Bahkan ar-raki'in itu muzakkar, jamak muzakkar laki-laki.
Allah tidak berkata warka'i ma'ar raki'at untuk perempuan. Rukuklah kamu bersama para perempuan, tidak. Tapi ma'ar raki'in, ma'ar laki-laki. Maka boleh di satu masjid laki-laki dan perempuan beribadah bersama sepanjang ada pembatas, tidak ada ikhtilat. Karena Maryam ma'ar raki'in, bukan ma'ar raki'an. Adapun hadis afdalu salatin nisa fi ka'ri buyutihinna, sebaik-baik salat perempuan di rumah, tentu ada konteks yang harus kita pahami. Ada situasi yang harus kita lihat di masa itu yang membuat Nabi kemudian berkata salat perempuan sebaiknya di rumah saja. Bukan berarti melarang perempuan ke masjid. Kenapa? Karena Maryam disuruh salat ma'ar raki'in, bukan sendiri. Allah tidak berkata wasjudi warkain, tidak, tapi wasjudi warkain ma'a. Ma'a itu bersama, berjamaah. Dan ar-raki'in laki-laki muzakkar, bukan rakiat, bukan perempuan. Maka bolehlah perempuan salat berjamaah di masjid. Kalau di sana ada laki-laki, ya tidak masalah. Sepanjang ada pembatas, tidak terjadi percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Itulah di antara makna yang terkandung dari perbedaan redaksi surah Al-Had, ya, ayat 77 dan surah Ali Imran 43. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.